Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Pada semangat kan? Semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sebelumnya kalian sudah pada tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Belum. Baik, sebelum tak kasih tahu kita akan belajar apa, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, di sini kita akan belajar tentang memahami pesan waktu dalam surah Al-Asr. Nanti kita akan mengungkap tentang hikmah mendalam tentang makna yang terkandung dalam surat Al-Asr tersebut. Jadi sebelum itu saya akan bertanya kepada kalian, siapa tadi yang sebelum kesini sudah membaca Al-Quran? Belum, Bu. Belum ada? Belum. Masya Allah, bisa-bisane belum ono. Emang ya, kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan atau disunahkan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, sekarang saya minta dari kalian ada yang mau membacakan surah Al-Asr. Siapa yang mau? Mbak Fitri. Oke, Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik, selanjutnya siapa yang mau membacakan artinya? Ya, silakan. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dari yang surat yang sudah dibacakan tadi kan surat Al-Asr beserta terjemahnya. Nah, dalam surat itu Allah itu bersumpah demi waktu sebagai tanda pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Dan sumpah ini tuh menunjukkan betapa bernilainya setiap detik yang Allah berikan kepada kita. Nah, surat ini kan terdiri dari 3 ayat. Namun surat ini mengandung makna yang begitu penting bagi manusia tentang kerugian ataupun keberuntungan. Imam Syafi'i beliau berkata bahwa jika di antara kita bisa merenungkan isi surat ini, nanti sudah cukup sebagai petunjuk hidup. Ada juga manusia dalam kerugian, yaitu kecuali 4 golongan. Yang pertama itu semua manusia dalam kerugian jika menyanyiakan waktu yang telah diberikan Allah. Dan yang kedua, memiliki keyakinan yang kokoh tentang ajaran-ajaran Allah. Dan yang ketiga itu melakukan perbuatan baik secara konsisten setiap hari. Dan yang keempat, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dengan penuh kasih sayang. Di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang beruntung? Tidak. Yaitu ciri-ciri orang yang beruntung itu memiliki keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, dan kepada hari akhir. Terus melakukan juga kebaikan secara rutin, baik ibadah wajib maupun sunnah, serta berbuat baik sesama
teman. Terus ada juga yaitu berani mengingatkan teman dalam kebenaran dan kesabaran dengan cara yang bijak dan penuh kasih. Dan untuk menjaga waktu, jadi kalian juga harus pandai dalam memanfaatkan waktu. Setiap detik itu untuk hal-hal yang bernilai positif, menghindari perbuatan yang sia-sia. Nah, kalian tahu nggak mengapa waktu itu berharga? Tidak bisa diputar ulang, Bu. Nah, benar. Terus ada lagi nggak? Karena waktu tidak bisa digantikan dengan uang. Betul sekali. Jadi, waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Contohnya kayak hari kemarin, kan sudah berlalu ya, nggak mungkin kan bisa diputar lagi, tidak akan pernah kembali lagi. Mungkin ada pun yang sama, mesti ada kayak apa ya namanya, gebrakan yang beda, walaupun sedikit kan tetap ada. Terus untuk tadi setiap waktu tidak bisa digantikan dengan uang. Betul sekali, karena setiap detik yang terbuang itu bisa disebut dengan kerugian. Untuk itu maka diperingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr ini, kita itu bisa memanfaatkan waktu untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya itu kita harus pandai dalam memanajemen waktu dalam Islam. Manajemen waktu itu kayak kita harus mempunyai planning. Setelah tidur kita harus mempunyai rencana. Nanti seharian kita mau berbuat apa, mau ngelakuin apa. Nah, setelah itu kayak pas waktunya aktivitas kita laksanakan. Contohnya baca Al-Quran, sholat, nolong teman, terus kita melakukan perorganisasian, kerjasama sama teman, bantu temannya yang mengerjakan soal UAS, bantu temannya yang pada mondok kan waktunya imtihan ya. Iya. Itu sama-sama melengkapi kitab. Terus yang terakhir biasanya nih sering dilakuin cewek-cewek ya, sebelum tidur kayak mengevaluasi tadi seharian ngapain aja, tadi intinya kayak amal baik apa yang udah tak lakuin, besok berbuat apa lagi aja. Itu kayak harus dipikirin sebelum tidur. Pada begitu nggak kalian? Iya. Nah, sekarang kita sesi diskusi ya. Diskusi santai aja, nggak serius-serius banget kok. Terus Ibu tulis soalnya di papan. Nanti kalian Ibu tunjuk untuk menjawab ya. Baik, Bu. Iya Bu, siap. Baik, ini soalnya nanti kalian maju ke depan, nggak perlu nulis di papan tulis ya, jawabannya cukup diomongkan di depan teman-teman yang lain. Ayo dimulai. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Ayo, apa jawabannya nomor 1? Waktu bagi kita itu seperti emas, karena emas itu berharga. Karena kan emas itu kan harganya mahal, jadi ya kita harus seperti itu. Ya, baik. Bagus jawabannya. Kasih tepuk tangan. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Siapa yang mau maju? Saya. Silakan. Ayo. Apa mau jawab soal nomor 2? Apa jawabannya? Cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari kerugian waktu yaitu dapat mengisi
mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Kasih tahu teman-temannya. Dengan belajar, membantu orang tua, bersih-bersih rumah, mengaji. Baik, bagus banget. Istiqomah ya. Ayo, soal terakhir, soal ketiga. Siapa yang mau maju? Saya, Bu, saya. Iya, sini maju. Ceritakan dan manfaat apa waktu dengan baik. Cerita ya, Bu? Iya, cerita. Jadi teman-teman, gimana sih cerita kan? Saya bercerita ya, memanfaatkan waktu dengan baik ya, mulai dari kita bangun pagi setelah bangun kita langsung kamar mandi, kita murojaah kayak Mbak Fitri itu biasanya murojaah kan memanfaatkan waktu ya. Terus semisal nih kita punya tugas dan tugas itu tuh dikerjakan, dikumpulkan tuh minggu depan, tapi ketika kita punya waktu luang jangan nunda-nunda, mendingan kalian kerjakan ketika kalian ada waktu luang gitu. Udah ya? Udah cukup. Terima kasih ya, kasih tepuk tangan untuk yang udah maju. Jadi apa ya? Mari kita sering belajar dari pengalaman masing-masing. Karena setiap pendapat berharga dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua ya. Jadi mulai sekarang setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mulailah dari hal-hal kecil seperti sholat tadi yang sudah disebutin Mbak Fitri, membantu teman, membantu orang tua, atau membaca Al-Quran. Jadi hari ini jadikan hari ini itu lebih bermakna dari hari kemarin. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Nanti saya kasih tugas untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya itu kalian mencari cerita orang-orang yang sukses dan hidupnya berkah karena orang tersebut pandai dalam mengatur waktu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi anak yang soleh-solihah, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Ya Allah. Sekarang kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.